Ya pemirsa, kalau tadi kita sudah mendengar penjelasan tentang banyaknya aduan masyarakat terhadap proses PPDB yang berdampak pada psikologis anak-anak mereka, kali ini kita akan berbincang bagaimana kemudian menjaga stabilitas mental anak yang kecewa karena gagal mendaftar di sekolah favorit mereka. Kami sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Mbak Vera Itabiliana selaku psikolog anak. Selamat pagi Mbak Vera, apa kabar? Pagi Andrew, Baik, pagi semua. Ya, selamat Pagi Mbak pagi. Vera. Mbak Vera, tadi pagi. sebelumnya kita sudah melakukan wawancara dengan Komnas Perlindungan Anak. Ada 8 orang anak yang frustasi, Mbak. Tidak dapat Oke. sekolah di sekolah mereka yang inginkan. Nah, dari ke-8 anak tersebut, salah satu diantaranya ada yang stres hingga ingin mengakhiri hidupnya. Bahkan ada yang meninggal Hmm, karena stres akibat PPDB daring tersebut. Nah, menurut Mbak hmm. Vera sendiri, bagaimana kondisi ini, Mbak? Bagaimana Mbak Vera melihat situasi ini? Sangat prihatin ya, karena kan anak-anak ini kan sebenarnya kalau saya bilang anak-anak yang masih mentalnya mental UN gitu, ujian nasional gitu kan. Mhm. Jadi kan mereka kemarin-kemarin itu berusaha fokus orientasinya bagaimana mencapai nilai yang baik pada saat UN. Lalu tiba-tiba UN ini ditiadakan. Di situ mungkin mereka senang ya gitu ya, begitu UN ditiadakan hore gitu. Tapi begitu mau masuk ke sekolah baru, Mm-mm. di mana terus tidak ada patokan untuk untuk seleksi ya, terus tiba-tiba diputuskan usia gitu ya. Jadi kan ini banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan harapan mereka. Tadinya mereka bisa berharap bisa masuk ke sekolah yang mereka tuju, sekarang tidak. Jadi kalau dibilang mereka stres ya sangat wajar sekali ya kayak gitu, karena banyak apa yang terjadi adalah tidak sesuai dengan harapan mereka. Jadi mereka tidak siap untuk menghadapi perubahan yang sangat drastis ini gitu. Tapi kalau tadi Andrew bilang ada yang sampai ingin mengakhiri hidup, ada yang sampai meninggal, nah itu kita mesti lihat lagi ya. Mm-mm. Kalau menurut saya mungkin masalah PPDB ini bisa jadi hanya trigger aja, sebelumnya mungkin sudah ada faktor-faktor yang memperbesar resiko ke sana gitu. Oke. Oke. Mbak Mm-mm. Vera, kalau kita lihat di sini mungkin bisa dilihat di pemberitaan tidak hanya anak yang frustasi, bahkan orang tua juga banyak yang kecewa. Ya. Yes, Sedangkan betul. anak-anak saat depresi, peran orang tua begitu penting nih Mbak Vera. Apa yang bisa Nah, dilakukan untuk orang tua yang kecewa untuk bisa menghealing atau paling tidak menterapi anak mereka yang sedang dalam kondisi depresi karena Betul. tidak diterima di sekolah Ya. favorit? oke, saya rasa nggak ada yang siap dengan kebijakan ini ya, gitu Mhm. ya, karena memang sosialisasinya tidak ada dan perubahannya drastis sekali gitu dari yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi bagaimana membantu para anak-anak ini ya dimulai dari orang tuanya sendiri. Orang tuanya sendiri juga harus bisa mengelola emosi mereka, karena kalau orang tuanya juga masih stres, masih frustasi, Hmm. anak-anak juga akan mengikuti gitu ya. Jadi Hmm. orang tua perlu mengelola, menenangkan diri supaya ya mereka bisa berperan dengan baik dalam menenangkan anak-anak mereka gitu ya. Salah satu hal mungkin yang perlu dibiasakan ke depannya adalah selalu bersiap diri pada kemungkinan terburuk dan siap dengan backup plan Mhm. gitu ya. Frustrasi, stres yang negatif gitu ya, itu kan salah satu diantaranya karena memang kemarin-kemarin hanya melihat satu ini aja nih pilihan gitu, sementara backup plan-nya nggak ada. Sebaiknya ya besok-besok orang tua bisa mulai membiasakan melatih anak bahwa kalau kamu nggak keterima di pilihan A, apa backup plan-nya apa gitu. Jadi sehingga anak tidak merasa langsung tertutup jalannya karena tidak diterima di sekolah tertentu gitu. Oke, berarti dari peran orang tua sendiri yang harus bisa mengelola emosi dan juga stresnya sendiri agar tidak Ya. menular ke anak ya? Iya, betul. Jadi kan dan fungsinya orang tua kan membimbing, membantu Mhm. anak Betul, supaya bisa bangkit lagi gitu, dan itu agak agak sulit juga kalau dilakukan kalau misalnya orang tuanya sendiri masih emosional dan betul. sangat dipahami gitu ya, orang tuanya emosional saat ini gitu. Karena saya juga orang tua kebetulan, tapi saya tidak, anak saya tidak ada PPDB tahun ini, tapi kalau iya pun saya bisa berempati dengan apa yang mereka rasakan gitu kan. Hmm. Karena situasinya juga sedang sulit, jadi banyak tekanan dalam masa pandemi ini, ditambah ada masalah baru lagi seperti ini. Jadi Hmm. bisa sangat dipahami kalau orang tua juga bergelut dengan emosinya sendiri juga sulit gitu. Mhm. Oke, kalau dilihat tadi bahwa ada 8 aduan sampai ada yang ingin bunuh diri gitu ya. Ya. Ini Hmm, Mbak Vera sendiri bilang mungkin ini hanya trigger dan sudah lama gitu tersimpan. Apakah ya. momentum ini sebenarnya bisa jadi pembelajaran untuk orang tua lain yang mungkin anaknya saat ini tidak dalam kondisi PPDB tapi bisa Hmm, menyiapkan diri untuk bisa lebih siap pada kondisi Betul. terburuk di tahun depan jika peraturan ya. ini masih berlangsung?
Betul. Jadi entah apapun kebijakan yang akan ada nanti di tahun depan gitu ya, selalu siapkan anak dengan pilihan-pilihannya apa saja, termasuk apa namanya backup plan tadi, pilihan cadangannya apa. Kalau tidak di sini kamu kemana, kemana, kemana. Dan gini, usahakan orang tua ketika memaparkan pilihan pada anak, tidak ada pilihan yang maksudnya, aduh kalau kamu nggak keterima di sini ya udahlah terpaksa. Jadi kayak ada pilihan yang memang jelek gitu. Jadi Yes, yes. paham nggak ya maksudnya ya? Jadi Iya. tidak ada yang oke kayak kamu harusnya pilihan A, kalau kamu masuknya pilihan C itu berarti kamu payah banget lah, jangan kayak gitu. Jadi usahakan pilihan ini semua setara, seimbang. Karena kan sebenarnya kalau kita ngomongin soal kebijakan apapun yang kemarin-kemarin sebenarnya mungkin apa ya? Tujuannya mungkin baik ke depannya, tapi sayang sekali sosialisasinya kurang. Ya, dan tidak men-tracing ke belakang, tidak melihat ke belakang di mana apa anak-anak ini kan ada yang tadi saya bilang pertama orientasinya masih UN, ya kan? UN kan tadinya mau ditiadakannya baru tahun depan. Iya, betul. Sekarang dipercepat dari tahun ini, jadi mereka nggak siap akan hal itu. Terus juga ada anak-anak yang ikut program akselerasi, di mana mereka pasti lulus lebih muda. Iya. Nah, itu gimana gitu kan? Balik lagi bertanya. Terus juga kalau kita mundur lagi ke belakang, ada anak-anak yang masih ketika memulai SD-nya itu di bawah 6 tahun itu ada. Gitu. Betul. Nah, ini mereka juga pasti anak-anak yang muda. Nah, harusnya suatu kebijakan itu membuat celah-celah untuk anak-anak yang memang core dalam tanda kutip mengikuti kebijakan-kebijakan yang terdahulu, ini juga mereka bisa terakomodasi pada saat ini gitu. Sehingga ya ini namanya juga anak-anak ya, mereka punya keterbatasan dalam mengelola emosi masih. Jadi stres sudah pasti gitu ya. Sehingga perlu dibantu untuk gimana nih keluar dari masalah ini gitu. Nah, ini menarik, Mbak. Anak-anak memiliki keterbatasan dalam mengelola emosi atau stresnya sendiri. Nah, bagaimana kalau anak-anak yang sudah mengalami stres yang berat, dari sisi orang tua untuk memfollow up lagi, membangun lagi kepercayaan diri dan membangun semangatnya lagi untuk sekolah di sekolah yang berbeda tentunya, bukan di impian sekolah yang diinginkan oleh sang anak. Itu bagaimana, Mbak? Jadi gini, kita harus menggeser fokusnya. Fokusnya adalah bukan sekolah yang bagus, tapi anak itu sendiri udah bagus gitu loh. Iya. Jadi kita bilang ke anak tuh bukan kamu akan jadi bagus kalau kamu sekolah di situ. No, kita nggak bilang begitu ke anak. Kita akan bilang ke anak, kamu bisa bagus di mana di sekolah di mana saja karena kamu tuh udah bagus gitu. Kamu tuh sudah punya potensi, kamu bisa cemerlang di mana saja. Nah, itu yang mungkin kalau misalnya kemarin-kemarin sudah terlanjur orang tuanya memfokuskan anak untuk masuk ke sekolah favorit tertentu. Nah, ini kan berarti mesti dirombak lagi. Iya, betul. Orang tua mesti menganulir lagi apa yang disampaikan ke anak. Jadi jangan sampai anak merasa oh saya itu baru oke kalau saya sekolah di sekolah A gitu. Nah, itu sebenarnya yang harus diubah gitu. Jadi tekankan pada kamu bisa berhasil di mana saja karena memang kamu punya potensi untuk berhasil. Jadi kamu berhasil bukan karena sekolahnya tapi karena diri kamu sendiri. Gitu, tentu didukung dengan oleh orang tua. Nah, itu mungkin kedepannya yang perlu dibudayakan, dikembangkan di dalam keluarga. Dan satu hal lagi untuk anak-anak yang lulus tahun ini, kalau mungkin ada yang nonton ya Class of 2020, ini benar-benar generasi yang spesial. Karena mereka mengalami masa-masa yang sulit banget dan banyak penelitian yang bilang bahwa orang tangguh itu bisa lahir dari masa-masa sulit seperti ini. Gitu. Betul. Oke, luar biasa. Dan ini memang jadi kembali pada bagaimana memberikan pilihan-pilihan yang baik. Jadi jangan sampai ada keterpaksaan di situ dan bisa dibangun dari sejak dini sebenarnya, Mbak ya. Terima kasih Mbak Vera untuk informasinya sudah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Sehat-sehat terus ya, Mbak ya.